Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Karolina Rosanzelia dari kelas 4PD12. Sebelumnya ingin menjelaskan tentang desain kuadrat Latin atau yang biasa disebut rancangan bujur sangkar Latin. Pengertian rancangan bujur sangkar Latin yaitu rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL adalah rancangan yang mampu mengendalikan komponen keragaman unit-unit percobaan dari dua kontrol lokal. Perlakuan-perlakuan dalam RBSL dikelompokkan ke dalam dua kontrol lokal, yaitu yang biasa disebut dengan baris dan kolom. Yang kedua yaitu jika terdapat tiga kontrol lokal yang dikelompokkan menjadi baris, kolom, dan huruf Yunani, rancangan yang cocok digunakan adalah rancangan bujur sangkar granul Latin atau RBGL. RBSL dapat dikatakan apabila kita mengelompokkan dalam dua arah baris dan kolom dari dua sumber keragaman. Selanjutnya, pengertian yang pertama, rancangan bujur sangkar Latin RBSL merupakan suatu rancangan percobaan dengan dua arah pengelompokan, yaitu baris dan kolom. Yang kedua, banyaknya perlakuan sama dengan jumlah ulangan sehingga setiap baris dan kolom akan mengandung semua perlakuan. Yang ketiga, pada rancangan ini pengacakan dibatasi dengan mengelompokkannya ke dalam baris dan juga kolom, sehingga setiap baris dan kolom hanya akan mendapatkan satu perlakuan. Di sini terdapat kolom dengan dua arah keragaman, yang pertama ada ke kanan dan ke atas. Selanjutnya, keuntungan dari RBSL yaitu mengurangi keragaman galat melalui penggunaan dua buah pengelompokan. Pengaruh perlakuan dapat dilakukan untuk percobaan berskala kecil. Analisis relatif mudah. Baris atau kolom bisa juga digunakan untuk meningkatkan cakupan dalam pengambilan kesimpulan. Kelemahan dari RBSL adalah banyaknya baris, kolom, dan perlakuan harus sama, sehingga semakin banyak perlakuan, satuan percobaan yang diperlukan juga semakin banyak. Yang kedua, apabila banyaknya kelompok bertambah besar, galat percobaan persatuan percobaan juga cenderung meningkat. Selanjutnya, asumsi modelnya sangat mengikat, yaitu bahwa tidak ada interaksi antara sembarang dua atau semua kriteria, yaitu baris, kolom, dan perlakuan. Apabila ada data hilang, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, maka hasil analisisnya diragukan karena perlakuan menjadi tidak seimbang. Nah, di sini terdapat rancangan dasar dari RBSL, yaitu terdapat 2x2 dengan ABBA, 3x3 ABC, 4x4 dengan ABCD yang dibuat dengan dua ragam. Banyaknya rancangan yang mungkin terbentuk yaitu T dikali T faktor dikali dengan T min 1 faktor keterangan, yaitu T banyak perlakuan. Contohnya sebagai berikut. Kemudian di sini terdapat model linear dan analisis ragam dengan rumus seperti berikut dan terdapat juga keterangan dari rumusnya. Kemudian terdapat asumsi dan hipotesis. Asumsi, terdapat pengaruh perlakuan tetap dan pengaruh perlakuan acak dengan rumus seperti ini. Dan hipotesis, hipotesis yang akan diuji diketahui H0 dan H1, pengaruh perlakuan tetap dan pengaruh perlakuan acak. Berikut ini merupakan analisis ragam dengan sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan F hitung. Kemudian ada formula perhitungan analisis ragam dengan definisi dan pengerjaan dari masing-masing tabel. Galat baku atau standar error untuk perbedaan di antara rata-rata perlakuan dihitung dengan formula berikut. Contoh soal dan penyelesaiannya. Seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan mesin filet otomatis ABCD terhadap produksi filet tuna. Produksi dipengaruhi oleh adanya operator dan hari kerja yang berlainan. Peneliti memutuskan membuat desain RBSL 4x4 dengan 4 operator sebagai kolom dan 4 hari kerja sebagai baris dengan skema berikut.
Kemudian diketahui hipotesis H0, H1 dari masing-masing asumsi tadi. Kemudian terdapat perhitungan dari hasil produksi filet tuna per tonnya dalam 4 hari dan diketahui totalnya 21,365. Perhitungan tersebut dilakukan untuk menyederhanakan dan membuat ringkasan seperti ini. Kemudian hitung faktor koreksi JK baris, kolom, dan perlakuan. Selanjutnya terdapat perhitungan. Lalu hitunglah kuadrat tengah KT dari baris, kolom, dan perlakuan. Kemudian hitung perlakuan baris dan kolom. Dan didapatkan kesimpulan yaitu efektivitas produksi filet tuna dipengaruhi oleh jenis mesin yang digunakan, dan operator yang mengoperasikan mesin tersebut, namun tidak terpengaruhi oleh produksi waktu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.